warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, izinkan saya penulis dalam kesempatan ini untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Integrasi Ketahanan Geografis dan Kesenian dalam Mendongkrak Perekonomian Umat Perspektif Al-Quran. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, pemberdayaan ekonomi umat dapat dicapai dengan penguatan potensi ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal dan juga potensi lokal. Nah, di Kecamatan Bengkalis ada potensi lokal yang cukup menarik. Yang pertama adalah ketahanan geografis yang telah dilakukan di Kampung Nenas, Desa Penampi, Kecamatan Bengkalis, dan Kampung Zapin mengenai potensi kesenian yang ada di Desa Meskon, Kecamatan Bengkalis. Ketahanan geografis itu sendiri merupakan, berdasarkan dari literatur yang ada, ketahanan geografis merupakan kemampuan dalam suatu wilayah untuk melakukan pemulihan dari dirinya sendiri dari berbagai gangguan dan ancaman yang ada seperti bencana alam dan lain sebagainya. Kemudian kesenian tradisional merupakan seni yang lahir dan berkembang secara alamiah di dalam masyarakat tertentu dan masih tunduk pada nilai-nilai yang ada. Kesenian tradisi Melayu masih terjaga dan dilestarikan oleh masyarakat yang ada di Kampung Zapin, Desa Meskom, seperti dengan mempertahankan tari Zapin, alat musik Zapin, kemudian kuliner-kuliner masyarakat Melayu, sampai permainan tradisional masyarakat Melayu. Berangkat dari permasalahan perekonomian umat hari ini, yaitu problematika kemiskinan yang hari ini belum terselesaikan, merujuk dari Badan Pusat Statistik, penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 26,50 per juta penduduk. Sementara berdasarkan data terbaru hari ini, Bengkalis dalam garis kemiskinan di Kabupaten Bengkalis menurut Badan Pusat Statistik di tahun 2023 tingkat kemiskinan naik dari tahun sebelumnya, yaitu 6,64%, dan ini menjadi salah satu faktor penghambat perekonomian umat hari ini, khususnya di Kecamatan Bengkalis. Urgensi integrasi potensi ketahanan geografis dan kesenian dalam mendongkrak perekonomian umat. Terdapat 3 permasalahan yang hari ini belum terselesaikan dengan optimal. Yang pertama, beragam potensi yang ada di Kecamatan Bengkalis khususnya belum dioptimalisasi secara utuh. Yang kedua, distribusi yang belum merata dan rendahnya partisipasi masyarakat. Sedangkan yang ketiga, masih belum optimalnya peningkatan kualitas dan keterampilan masyarakat lokal, baik dari soft skill maupun hard skillnya. Kemudian pemerintah Kabupaten Bengkalis hari ini berupaya untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal melalui potensi ketahanan geografis dan kesenian berbasis atau melalui pendekatan bottom up. Pendekatan bottom up ini secara harfiah merupakan pendekatan dengan memanfaatkan potensi-potensi masyarakat lokal sehingga masyarakat lokal ini dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Kemudian selanjutnya, integrasi potensi ketahanan geografis dan kesenian perspektif untuk mendongkrak perekonomian masyarakat perspektif Al-Quran, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 10 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami jadikan bagimu di muka bumi sumber penghidupan, amat sedikitlah kamu bersyukur. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini memerintahkan kepada manusia untuk mengelola sumber potensi yang ada di bumi ini dengan sebaik mungkin tanpa melakukan eksploitasi dan kerusakan alam. Kemudian berbicara mengenai kesenian, secara literatur Al-Quran tidak menjelaskan secara spesifik mengenai kesenian. Namun penulis merelevansikan di dalam Quran surah Nuh ayat 19 sampai 20 sebagai berikut yang artinya, dan Allah menjadikan bumimu untuk sebagai hamparan agar kamu dapat pergi keliling atau berjalan kemari di jalan-jalan yang luas. Nah, berdasarkan Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini menyuruh kita untuk berjalan-jalan sebagai media mencari pengetahuan dan juga mencari pengalaman. Kemudian ada beberapa strategi dalam integrasi ketahanan geografis dan kesenian dalam menopang perekonomian umat melalui pendekatan bottom up.
Yang pertama, strategi penguatan dalam aspek ketahanan geografis. Yang pertama, memperkuat dan mempertahankan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan promosi dan membuat iklan melalui media sosial. Dan hal ini tidak dipungkiri bahwasanya di zaman milenial ini semua konten sangat cepat tersebar luas, sehingga melalui internet menjadi peluang besar bagi informasi-informasi yang berhubungan dengan potensi-potensi perdesaan dan menjadi hal yang harus untuk dipertahankan dan dikembangkan. Sekian dan terima kasih. Silakan Bang Ajai. Ya. Baik. Terus, baik, terima kasih. Dari perspektif teknologi, sesungguhnya Anda telah mengalami sebuah penyakit yang disebut dengan intellectual coldness. Artinya kekeruhan analisa Anda, sebab dari awal sampai akhir tadi sedikit harap saya tak paham apa yang Haram. Nah, oleh karena itu, agar supaya penyakit ini tidak menjadi yang kronis, saya ingin supaya saudara menjelaskan, ya, Anda memberikan titik singgung pertama antara kesenian dengan perekonomian dan Al-Quran. Coba Anda buatkan skema titik singgung antara tiga konsep ini. Coba. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mengenai titik singgung di dalam konteks kesenian dan juga pemberdayaan Al-Quran dan merelevansikan dengan keadaan sekarang ini, untuk itu sendiri penulis juga setelah membaca beberapa literatur yang ada, Al-Quran sendiri tidak menjelaskan secara spesifik mengenai kesenian Pak. Dan berdasarkan tafsir Al-Marawi juz 29 Quran surah Al-Mulk itu menjelaskan hanya segelintir aja Pak, cuma menyinggung sedikit mengenai kesenian itu. Bahwasanya seperti yang dijelaskan Quran surah An-Nuh juga, Quran surah An-Nuh ayat 19 sampai 20 yang menjelaskan kita dianjurkan untuk berjalan-jalan mengelilingi bumi ini untuk berkelana sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Itu Pak. Itu singgungnya. Itu titik singgung yang perlu didapatkan di dalam konteks Al-Quran. Pertama, Anda mendefinisikan kesenian itu apa? Kesenian itu merupakan sesuatu yang sudah ada di dalam masyarakat secara batin apa Pak? Enggak tahu. Jadi gini, yang Anda maksud ini dari nilai seni yang diwariskan melalui apakah itu seni budaya, ya, ini kan diharapkan mampu mendongkrak perekonomian, ya. Tapi terjadi dalam apa artinya titik singgung apa, ya. Nah, oleh karena itu saya sarankan pertama, seni ini harus mengarah kepada peradaban. Peradaban itu akan membentuk kebudayaan. Oleh karena itu, Anda ingin sebenarnya membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam bentuk seni dan budaya yang sebagai efeknya itu mampu mendongkrak perekonomian, ya. Jadi sebenarnya titik singgung ini yang belum ketemu. Ini jangan apa namanya itu intelektual kuliah, jangan terlalu ngacau dan jangan Anda memberikan narasi apa namanya mengacau-ngacau ke kemana situ, ya. Jadi oleh karena itu dudukkan dulu bahwa apa namanya itu sebuah masa yang dialami oleh kemajuan masyarakat Islam itu sesungguhnya ditandai dengan peradaban dan kebudayaan. Peradaban dan kebudayaan itu terbentuk dari kemampuan mereka, yaitu juga memiliki titik singgung terhadap pendongkrak atau menciptakan sebuah tatanan kehidupan ekonomi yang baik. Maka Nabi katakan sholat ummati bil ilmi wal mal. Umatku akan baik kalau dia memiliki seni yang baik, artinya peradaban ilmu yang baik dan ekonomi yang baik, ya. Jadi disinggung ke situ sebenarnya. Jadi oleh karena itu dengan mengacau-acau tadi itu, jadi di Penampi misalnya ada perkebunan nanas, ya. Di perkampungan ini ada gapin. Apa sih hubungan nanas dengan gapin?
Jadi begini Pak, penulis ingin mengangkat potensi yang ada di Kecamatan Bengkalis karena penulis melihat dan menilai di Kecamatan Bengkalis itu ada 2 ekoni yang menurut penulis itu sangat berdampak signifikan bagi bentuk pendongkrak ekonomi. Karena berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan di Kampung Zapin dengan Pak Junaidi, bahwasanya pengembangan dan penguatan dalam aspek kesenian itu sendiri sudah dilirik oleh mancanegara. Bahkan pada tahun 2019 sudah berkunjung penggiat seni dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Kemudian penulis berharap dari potensi yang ada di Kampung Zapin itu bisa menjadi cikal bakal desa wisata yang ada di Kecamatan Bengkalis, sehingga bisa membangkitkan kembali ekonomi yang ada di Kecamatan Bengkalis itu sendiri. Dan juga hal yang sama terjadi di Kampung Nenas, Desa Penampi itu sendiri Pak. Bahwasanya selain dia menghasilkan buah nanas, masyarakat juga memiliki kemampuan untuk menciptakan produk-produk turunan seperti dodol nanas, sirup nanas, dan dari sinilah bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan dan juga bisa menarik wisatawan yang ada di baik regional maupun tingkat nasional, begitu Pak. Iya, tapi itu kalau kecil-kecil boleh lah ya. Tapi dari segi angka statistik perekonomian itu tidak ada arti apa-apa dalam rangka peningkatan mendongkrak ekonomi. Tapi kalau Anda bawa ini kepada misalnya wisata syariah atau misalnya wisata halal yang sedang dikembangkan oleh Bupati Bengkalis hari ini, itu luar biasa sebenarnya. Ada hubung kait antara kesenian dengan peradaban dan ketahanan yang mendongkrak ekonomi masyarakat. Betul Pak. Jadi jangan Anda misalnya membuat contoh terlalu kecil, karena sesuatu yang jarang-jarang terjadi itu seperti kata orang Arab, an-nadir kal ma'dum, sesuatu yang tak ada itu apa ada aja. Tak ada je. Buang aja itu. Ya. Jadi oleh karena itu merumuskan suatu masalah ini harus ada runut dalam merangkaikan pola pikir Anda. Ya, saya biarkan nanti kalau Anda misalnya masuk lah misalnya ya harus nampak benang merahnya itu dan coba cepat hilangkan narasi yang artinya mengacau-ngacau tadi ini. Mengacau. Aku mau ini, ya kan? Nah, jadi harus jelas ya. Peradaban terbentuk yang baik, kemudian kesenian yang dipelihara dengan baik merupakan sebuah ketahanan yang nantinya akan mampu menciptakan atau mengundang turisme untuk datang ke sini di Pulau Rupak itu melihat bagaimana budaya kita. Beracau lagi. Kecamatan Bengkalis Pak, Desa Mesuk sama Desa Penampi. Oh iya, jadi inilah. Mohon izin Pak, boleh sedikit? Ya, cukup. Silakan, terima kasih Profesor. Ya. Ada. Ada yang mau menanya? Nah, silakan. Saya sepakat dengan Pak Dr. Dari segi kultur saja, menurut saya itu ada sesuatu yang kerancuan. Jadi Anda mengintegrasikan antara ketahanan geografis dan kesenian. Ini 2 perkara yang bertolak belakang. Lalu Anda hubung kaitkan dengan persoalan mendongkrak perekonomian. Ini yang perlu didudukkan ke depan begitu kan. Kalau boleh saya tanya, ketahanan geografis ini apa maksudnya? Dan bagaimana hubungannya dengan kesenian? Apakah bumi itu bisa melahirkan kesenian dengan sendirinya? Izin beliau untuk menjawab. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Jadi penulis kemarin berpikir bahwasanya kenapa potensi yang ada di Kecamatan Bengkalis itu tidak berkembang seperti yang ada di Bukit Batu dan tempat lainnya. Dan penulis menemukan jawabannya, itu ada 3 permasalahan. Yang pertama, beragam potensi yang ada di Kabupaten Bengkalis belum dimanfaatkan oleh pemerintah. Di Kecamatan Bengkalis, belum dimanfaatkan secara optimal. Kemudian penulis memandang potensi besar yang ada di Kampung Nanas itu sendiri dalam aspek ketahanan geografis. Ya, persoalan itunya saya setuju. Iya. Jadi bagaimana pengembangan potensi yang ada sehingga itu bisa memberikan kekuatan ekonomi masyarakat. Ya, jadi pertanyaan saya, adakah ingin mengintegrasikan ketahanan geografis dengan ketahanan wilayah sebetulnya kan? Terus supaya keren dibuat geografisnya gitu.
Nah, kemudian dihubungkanlah dengan kesenian. Kesenian itu kan sesuatu yang bernuansa keindahan, sehingga dia sedap atau dinikmati. Mungkin dalam bentuk tari sapi Satunya itu begitu. Nah, Jadi bagaimana hubung kain itu? Nas sama dengan Nas. Ini nak ceritanya. Keduanya itu sebenarnya kan tari sapin tadi. Kalau berkait mengenai dua aspek ini sebetulnya tidak ada Bu ya, karena integrasi itu kan menyesuaikan, mengkolaborasikan antara dua aspek sehingga menjadi satu penyesuaian. Itu kan dua variabel. Iya, dua variabel berbeda. Namun Saya berpikir tadi dari bunyi Bengkalis itu melahirkan para penari, ya kan? Sehingga ada ya, apa penari gaib. Hah? Nah, persoalannya pada kata integrasi. Apa yang Anda pahami tentang integrasi? integrasi itu penyesuaian dua konsep yang berbeda sehingga menjadi satu konsep yang satu. Nah, itulah duduk bersama. Bagaimana Anda sudah temukan titik temu penyatuannya itu, titik temu persepatiannya itu. Melahirkan apa? Melahirkan apa? Kalau untuk melahirkan, untuk konklusinya menurut penulis itu tadi Bu ya, hanya untuk mendongkrak perekonomian yang ada di Kecamatan Bengkalis. Potensi yang apa? Oke, terima kasih. Saya kembali ke Prof. Ya, saya juga bingung juga nih. Ketahanan geografis adalah ketahanan daerah, ketahanan wilayah, ketahanan tanah. Lalu hubungannya dengan nas apa? Harusnya ketahanan pangan atau sebetulnya intinya satu. Sebetulnya ini semua yang Anda katakan adalah di alam mimpi semuanya ini. Belum ada pada realita. Karena apa? Langkah-langkahnya Anda juga nggak jelas. Langkah-langkahnya juga dalam mimpi juga. Agak tak paham. Pertama harusnya kesenian itu umpamanya ya, saya tahu dengan kampung ini tadi, kampung Meskom itu dengan kampung Meskom, kampung Zapin tadi itu sudah mungkin sekian tahun yang lalu, tapi saya tak pernah ada kontes atau ada semacam show Zapin tingkat Riau di Meskom. Tak ada. Baru nanti orang yang jualan-jualan di sana, kalau seandainya tari Zapin ini bisa menjadi satu event tetap, lalu kemudian orang datang di sini banyak, dan mereka kemudian ada bawa oleh-oleh. Nah itu nanas. Sekarang saya sendiri pun tak tahu kalau seandainya di situ ada namanya sirup nanas, dijual di mana, beli di mana, tak tahu. Nah, jadi jangankan orang luar, orang dalam sendiri juga tak tahu nih. Ini menurut saya, kalau saya bisa, ada orang setelah nengok kesenian, nengok umpamanya show, saya tengok di daerah Rembang, Jawa Barat, itu kita memang didatangkan ke sana untuk nengok umpamanya satu wilayah dari mulai produksinya dia ada. Nah sekarang kita mau ke sana itu sekali ditengok, kata berapa hektar? Adalah 2 jalo ya nenasnya itu. Mana yang masak? Kami makan di tempat. 2 butir masaknya. Mana dodol nanas ada tuh, tapi dah sebulan yang lalu dah expired pula lagi. Jadi ini memang sebetulnya tidak serius ini. Sebetulnya urgensi integrasi potensi ketahanan geografis kalau dodol nanas kan namanya maupun kesenian kah ya namanya Zapin kan namanya, itu dikelola dengan tidak serius. Yang kedua, saya katakan tadi, Anda katakan tadi kok ayat Quran tak ada ayat Quran. Memang ayat Quran bercerita tentang Zapin memang ada, nggak ada. Walaupun ada di dalam makalah kemarin ada namanya ayat tentang tempurung. Ada tempurung pun ada ayat Quran, bukan dipaksa. Tetapi ada ruhnya di dalam itu yang sebenarnya ada di dalam, tidak ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Saya kebetulan sedang menulis dan belum siap tentang Zapin. Ada 7 makna Zapin. Satu diantaranya adalah kelembutan rentak. Nah kelembutan rentak itu diantaranya ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi, kata Nabi, siapa yang tidak dikaruniai kelembutan, niscaya dia tidak akan dikaruniai kebaikan. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ada terpaku dengan KTIQ. Oh KTIQ harus Quran. Tidak ada boleh KTIH karena tidak ada ilmu hadis. Ini yang semuanya juga akhirnya Quran tapi terpaksa dan dipaksa. Ini Anda harusnya banyak mengelaborasi dan punya pengalaman yang lebih banyak karena ada peserta lama. Tapi saya melihat tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kemampuan ini bahkan dari penurunan. Barangkali ini bisa menjadi catatan bagi Anda. Dan yang terakhir, saya melihat di dalam pembahasan Anda ini bolak-balik
bolak-balik antara apa namanya, antara judul ketahanan geografis yang sebenarnya itu tidak bercerita tentang Nenas, tapi Anda paksakan untuk Nenas. Dan Anda bandingkan dengan tadi saya sedikit tersinggung saya tadi sebenarnya sebagai orang Bekalis dengan apa tadi, daerah pinggir, bukan daerah Paning tadi, bukan Paning tadi ya, Bukit Batu, Bu. Bukit Batu apa hasilnya di sini? Bukit Batu sekarang sudah mendapat penghargaan MURI. Pantai. Itu desa wisata yang cukup terkenal. baru dapat perhatian aja dan agak pelan. Sementara kurang apa lagi di kampungnya Khadijah itu dengan Raja Kecil. Orang tak tahu cuma lebih mantap di situ lagi. Kalau seandainya umpamanya di Bukit Batu, paling kan langsung di Selat Bekalis itu aja yang nampak. Ini langsung Selat Melaka lagi. Nah. Jadi Anda membandingkan sesuatu yang sama-sama dalam alam mimpi. Kecuali kalau seandainya barang ini sudah berapa wisatawan datang ke situ dalam 1 bulan? Di mana? Yang ke apa? Ke mana? Batu. Ke Bukit Batu berapa orang wisatawan yang datang situ? Masih ratusan. Masih ratusan atau Iya. puluhan? Ratusan. Dan itu apakah antar provinsi atau sudah di dalam kecamatan? Masih regional, Prof. Reguler dalam kecamatan itu pun terutama hari Sabtu dan Minggu dengan pasangan muda budi ya sama berarti dengan Raja Kecil masih gitu juga dong. Jadi belum ada sesuatu yang wah, jadi kalau berpikir tuh jangan kecil-kecil. Barangkali ini kita berikan aplaus. Silakan dulu. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Penulis tutup, usiku wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.